Hati-hati dengan aturan baru Kemensos di tahun 2023. Jika tidak memenuhi syarat ini, jangan harap PKH dan BPNT bisa cair di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Balik lagi di YouTube channel Input Media bareng aku Indah Yusni. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai bantuan PKH, di mana bantuan PKH ini dilanjutkan setiap tahunnya dan akan dilanjutkan juga di tahun 2023. Maka dari itu teman-teman harus mengetahui aturan baru yang diberikan Kemensos di tahun 2023 nanti agar kepesertaan PKH dan BPNT kalian itu tidak dicabut dan tetap bisa cair di tahun 2023 nanti. Untuk saat ini sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa PKH ini adalah bantuan tunai masyarakat yang bersyarat. Artinya, teman-teman penerima PKH ataupun BPNT harus memenuhi syarat setiap tahunnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan informasi yang didapatkan, ada beberapa hal yang menyebabkan bantuan PKH teman-teman ini dihapus oleh Kemensos di tahun 2023 nanti. Ini adalah 5 hal penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman tidak memenuhi komponen lagi dalam anggota keluarganya, di mana dalam PKH ini memberikan 3 komponen teman-teman. Yang pertama harus ada komponen kesehatan, yang kedua harus ada komponen pendidikan, dan yang ketiga adanya komponen kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesehatan itu sendiri itu terbagi menjadi ibu hamil dan anak usia dini. Kemudian untuk komponen pendidikan ini terdiri dari anak sekolah SD atau sederajat, anak SMP ataupun SMA. Jadi ada salah satu di antara ketiga tersebut. Kemudian komponen kesejahteraan sosial ini terdiri lagi dari orang usia lanjut usia atau penyandang disabilitas berat. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkap di bagian sini. Nah, teman-teman bisa baca lengkap informasi ini. Berikutnya, penyebab kedua yang menyebabkan PKH atau BPNT teman-teman ini tidak cair di tahun 2023, yaitu meningkatnya kemampuan ekonomi penerima PKH atau BPNT sebelumnya. Sehingga di tahun 2023 nanti atau di akhir tahun dirasa ekonomi teman-teman ini sudah meningkat, maka kepesertaan PKH teman-teman akan dicabut. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu tidak adanya komitmen terhadap peraturan PKH. Artinya jika teman-teman sebagai penerima PKH, teman-teman harus siap mengikuti aturan yang diberikan oleh Kemensos. Contohnya, aturan yang sering dilanggar oleh penerima bantuan PKH diantaranya yaitu tidak menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulannya. Kemudian tidak mengikuti posyandu dan tidak mengumpulkan administrasi anak sekolah yang harus dilaporkan. Kemudian yang keempat, teman-teman sudah memiliki penghasilan di atas ketentuan yang disyaratkan. Penghasilan ini memang sebagai indikator ya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi setiap tahunnya teman-teman ini akan di cross check oleh bagian anggota dari Kemensos itu sendiri, apakah keluarga teman-teman ini sudah masuk ke keluarga tidak mampu, miskin, ataupun sudah mampu dan layak. Kemudian yang kelima yaitu tidak mau melaporkan perubahan kategori. Di sini jika ada perubahan kategori maka teman-teman harus segera melaporkan data yang valid dan sah sebagai syarat perubahan kategorinya apa-apa saja. Nah, biasanya untuk perubahan kategori ini seperti mungkin sebelumnya anaknya itu masih SD, kemudian tahun depan sudah masuk ke jenjang SMP. Nah, itu teman-teman harus segera melaporkan. Karena di sini kalau ada perubahan-perubahan kategori tersebut, itu kan bantuannya berbeda-beda teman-teman setiap kategori. Dimana nominalnya ini punya nominal yang berbeda ya antara jenjang SD, SMP ataupun SMA. Oleh karena itu, jika teman-teman tidak segera melaporkan dengan data yang valid dan sah, teman-teman bisa dicek dan jika ketahuan teman-teman akan dicabut kepesertaannya dari sistem PKH.
Oke, jadi itu 5 aturan dari Kemensos yang harus teman-teman patuhi di tahun 2023 nanti agar kepesertaan teman-teman di PKH ini tidak dicabut. Karena lumayan banget teman-teman ya, untuk bantuan PKH ini memang bantuan yang selalu ada setiap tahunnya. Ini kalau nggak salah kurang lebih sudah berjalan sekitar 5 tahun ya teman-teman untuk PKH ini. Dan jika setiap tahunnya teman-teman ini memenuhi syarat, maka PKH kalian tuh akan otomatis diperpanjang. Jadi teman-teman sebaiknya ikuti aja aturan-aturan yang ada di Kemensos. Oke, itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.